Aku cinta dia, tapi tak bisa memilikinya. Kalimat ini sederhana, tapi penuh luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap hari aku berusaha terlihat baik-baik saja, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Padahal di balik senyumku, ada perasaan yang terus tumbuh, tapi tak pernah bisa diberi nama. Aku mengenalnya terlalu dalam, terlalu dekat untuk disebut biasa, tapi terlalu jauh untuk disandingkan dalam doa yang terang-terangan. Aku melihat matanya, dan tahu bahwa dia bukan untukku. Aku mendengar suaranya, dan tahu, aku akan selalu merindukannya bahkan saat dia belum benar-benar pergi. Bersamanya membuatku bahagia, tapi juga tersiksa. Bahagia karena bisa dekat, tersiksa karena harus menyembunyikan segalanya. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku harus jatuh cinta padanya? Kenapa hati ini memilih dia dari sekian banyak orang di dunia? Dan jawaban yang kutemukan selalu sama. Karena cinta tak pernah memilih tempatnya tumbuh. Tak pernah peduli apakah akan dibalas atau dibiarkan sepi. Aku mencoba melangkah pergi, tapi langkahku selalu kembali padanya. Aku mencoba melupakan, tapi semakin aku mencoba, semakin jelas bayangannya dalam pikiranku. Setiap malam aku menatap langit, bertanya-tanya, apakah dia pernah merasakan hal yang sama? Apakah ada sedikit saja ruang di hatinya untukku? Tapi kenyataan selalu menjawab dengan diam. Dan dari diam itu aku belajar bahwa tak semua rasa bisa memiliki ujung yang bahagia. Terkadang, mencintai saja tak cukup. Terkadang, kita harus melepaskan meski hati belum siap. Dan itu bukan karena kita lemah, tapi karena kita sadar. Mencintai seseorang juga berarti merelakan dia bahagia, meski bukan bersama kita. Bagian 2. Cinta yang tak pernah sampai. Aku sering mendengar orang bilang, kalau cinta, perjuangkan. Tapi bagaimana kalau yang kita perjuangkan tak pernah menoleh ke arah kita? Bagaimana kalau kita hanyalah penonton dari cerita yang bahkan tak pernah menempatkan kita sebagai tokoh utama? Aku pernah mencoba, sungguh, memberikan perhatian kecil, mendoakannya diam-diam, selalu hadir saat dia butuh. Tapi semua itu hanya seperti angin, terasa sejuk sesaat, lalu hilang tanpa jejak. Dia tak pernah tahu bahwa ada hati yang berdebar setiap kali namanya disebut, bahwa ada seseorang yang menuliskan namanya dalam doa setiap malam, bahkan tanpa ia minta. Lucu, ya, bagaimana seseorang bisa begitu penting, padahal dia tak pernah benar-benar tahu keberadaanmu. Kadang aku iri pada orang yang bisa memeluknya tanpa rasa canggung, iri pada orang yang bisa membuatnya tertawa lepas, iri pada orang yang bisa memanggil namanya tanpa beban rasa. Sementara aku hanya bisa mencintainya dalam diam. Diam yang panjang, diam yang menyakitkan, dan diam yang lama-lama membunuh harapan itu sendiri. Aku pernah berpikir, mungkin aku akan terus seperti ini. Mencintai tanpa pernah menyentuh, mengagumi tanpa pernah memiliki, dan bertahan, meski tahu tak akan pernah sampai. Karena cinta ini bukan tentang akhir yang indah, tapi tentang perjalanan sunyi yang tetap kulalui meski tak tahu akan sampai kemana. Bagian 3. Saat harapan mulai pudar. Awalnya aku masih percaya bahwa suatu hari dia akan melihatku, akan menyadari semua yang kulakukan, akan tahu bahwa ada cinta tulus yang selama ini menunggunya. Diam-diam di sudut yang sepi, tapi waktu terus berjalan, dan perlahan, harapan itu mulai pudar. Bukan karena aku berhenti mencintai, tapi karena aku mulai lelah berharap pada sesuatu yang tak pasti. Aku mulai sadar bahwa tidak semua cinta akan berujung pada kebersamaan. Beberapa cinta diciptakan hanya untuk menguatkan, bukan untuk dimiliki. Dan mungkin, cintaku padanya termasuk yang seperti itu. Sakit, iya, sangat. Apalagi saat melihatnya bahagia dengan orang lain, seolah-olah aku tak pernah ada. Seolah kehadiranku tak pernah berarti, tapi aku tetap diam. Karena apa yang bisa kulakukan selain menerima kenyataan? Aku mulai belajar mencintai tanpa menggenggam, mendoakan tanpa mengharap balasan, melihatnya bahagia, tanpa menaruh luka pada hatiku sendiri. Mungkin inilah kedewasaan dalam mencintai. Ketika kamu tahu cinta itu menyakitkan, tapi tetap kamu jaga agar tak berubah menjadi kebencian. Ketika kamu rela terluka, asal dia tetap tersenyum. Dan ketika kamu memilih mundur, bukan karena menyerah, tapi karena kamu tak ingin jatuh beban dalam hidupnya.
Aku mulai mengerti bahwa mencintai juga berarti tahu kapan harus melepaskan, meski belum ingin. Bagian 4. Mengikhlaskan tanpa melupakan. Mengikhlaskan bukan berarti melupakan, dan melupakan bukan berarti tak pernah mencintai. Aku tak bisa pura-pura tidak mengenalnya. Tak bisa memaksa hati ini untuk menghapus semua kenangan begitu saja. Karena dia pernah menjadi alasan aku tersenyum. Pernah menjadi sosok yang membuat hariku terasa berbeda. Pernah jadi satu-satunya doa yang kuselipkan di setiap malam yang sepi. Jadi bagaimana bisa aku melupakannya begitu saja? Tapi aku tahu, aku harus berhenti berharap pada akhir yang bahagia bersamanya. Aku harus mulai menyusun langkahku sendiri, tanpa bayang-bayang dirinya. Bukan karena cinta ini sudah mati, tapi karena aku memilih untuk hidup tanpa terus-terusan menunggu yang tak pasti. Pelan-pelan, aku belajar menerima kenyataan. Belajar memeluk luka tanpa harus menunjukkannya pada dunia. Belajar tersenyum, meski hati belum benar-benar sembuh. Aku tak ingin terus terjebak dalam cerita yang tak pernah selesai. Karena aku pantas bahagia. Pantas disintai dengan cara yang tak setengah-setengah. Dan itu bukan sesuatu yang egois. Itu adalah bentuk sayangku pada diriku sendiri. Mungkin suatu hari nanti, saat aku menoleh ke belakang, aku akan tersenyum. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku pernah mencintai seseorang dengan seutuh hati meski akhirnya harus kulepas. Dan itu adalah keberanian terbesar dalam hidupku. Bagian 5. Melanjutkan hidup tanpa harus melupakan cinta itu. Hidup harus terus berjalan, meskipun ada cinta yang tertinggal di masa lalu. Bukan karena aku sudah tak peduli, tapi karena aku memilih untuk menyayangi diriku sendiri. Aku sadar, aku tak bisa selamanya terjebak dalam rasa yang tak pernah benar-benar jati nyata. Cinta itu indah, bahkan saat ia tak bisa dimiliki. Dan dari semua luka yang pernah kubawa, cinta ini tetap yang paling aku syukuri. Dia pernah hadir dalam hidupku, dan itu sudah lebih dari cukup. Biar bagaimanapun, dia pernah jadi alasan aku berani berharap. Pernah jadi semangat saat dunia terasa berat. Dan pernah jadi bukti bahwa hatiku mampu mencintai dengan tulus, tanpa pamrih. Kini, aku melangkah maju, dengan hati yang masih menyimpan cerita, tapi tak lagi menggenggam harapan. Aku tahu, akan ada hari-hari di mana kenangannya kembali datang tanpa diundang. Tapi kali ini, aku tak akan menangis lagi. Karena aku sudah berdamai dengan perasaan itu. Aku tidak lagi bertanya kenapa bukan aku, karena jawabannya tak lagi penting. Yang penting sekarang adalah, aku memilih untuk sembuh, memilih untuk mencintai lagi, mungkin suatu hari nanti, dengan hati yang lebih bijak, dengan perasaan yang lebih dewasa, dan dengan cinta yang benar-benar ditujukan untukku. Karena cinta sejati bukan soal siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang bertahan, dan memilih untuk tetap tinggal.